Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghadapi persaingan di pasar. Ya, evolution of business models and the role of marketing. Kalau kita lihat bagian di bawah ini ada produk, ya, kemudian production, kemudian ada selling, kemudian ada marketing, dan ada societal marketing. As business philosophy has evolved, so has the role of marketing. Customer satisfaction is now at the core of most successful corporation. 5 konsep aktivitas pemasaran yang mendasar dalam menghadapi persaingan. 1, konsep produksi. Yang kedua adalah 2, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Keempat, konsep pemasaran. Dan kelima, konsep pemasaran berwawasan masyarakat. Konsep produksi. The production concept holds that consumer will prefer products that are widely available and inexpensive. Konsep produk meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang tersedia di mana-mana dengan harga murah. Produsen atau manajemen harus berkonsentrasi kepada efisiensi produksi dan distribusi. Konsep produk. The product concept holds that consumers will prefer those products that offer the most quality, performance, or innovative features. Konsep produk meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas yang baik, kinerja, atau fitur-fitur yang inovatif. Manajemen harus terus melakukan pengembangan produk, memperbaiki secara terus-menerus kualitasnya, dan melakukan inovasi. Konsep penjualan. The selling concept holds that consumers and businesses, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization products. The organization must therefore undertake an aggressive selling and promotion effort. Konsep penjualan meyakini bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai produk-produk konsumen. Ya, produk-produk perusahaan maksudnya. Perusahaan haruslah melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Konsep pemasaran. The marketing concept holds that the key to achieving its organizational goals consisting of the company being more effective than competitors in creating, delivering, and communicating customer value to its chosen target markets. Konsep pemasaran meyakini bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan mencakup usaha perusahaan untuk menjadi lebih efektif daripada para pesaingnya dalam hal menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan kepada pasar sasaran yang ditetapkan nilai manfaat bagi konsumen. Konsep pemasaran berwawasan masyarakat atau sosial. The social marketing concept holds that the organization task is to determine the needs, wants, and interests of target markets, and to deliver the desired satisfactions more effectively and efficiently than competitors in a way that preserve or enhance the consumers and the society's well-being. Konsep pemasaran sosial meyakini bahwa tugas perusahaan adalah menetapkan kebutuhan,
keinginan dan kepentingan pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan cara-cara yang menjaga atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Perbedaan antara konsep penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan. Pabrik, ya, kemudian pabrik yang sudah ada, penjualan dan promosi, laba lewat volume penjualan. Titik awal kita lihat di sini di pabrik, kemudian fokus adalah produk yang sudah ada, cara dengan penjualan dan promosi, dan akhir adalah laba lewat volume penjualan. Konsep pemasaran, di mana ada target market, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, laba lewat kepuasan pelanggan. Titik awal yaitu titik target market, fokus pada kebutuhan pelanggan, cara pemasaran terpadu, dan akhir adalah laba lewat kepuasan pelanggan. Sales orientation. Nah, kalau kita lihat di sini, mulai dari production, kemudian di sales, kemudian kepada customer. Akan feedback kembali, emphasis on seller's need, kita kembali kepada production. Jadi, apa-apa yang dilakukan oleh pabrik atau produsen, itu berdasarkan needs dan wants pasar sasaran. Marketing orientation, di mana customer needs menghasilkan production dan kemudian ke sales. Di mana di sini pun terdapat feedback, yaitu emphasis on customer needs. Jadi balik kembali kepada customer needs. Resume. Tujuan dari pemasaran adalah mempertemukan kebutuhan dan keinginan yang menjadi pelanggannya. Kedua, lingkungan pasar sangat dinamis, selalu terjadi perubahan dengan kecepatan yang semakin meningkat. 3. Perusahaan atau organisasi perlu informasi yang akurat dan mutakhir, up to date. Yang keempat, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tajam, perusahaan harus memahami konsep mendasar untuk menghadapi persaingan. Pertama, yaitu konsep produksi, kedua, konsep produk, 3. Konsep penjualan, keempat, konsep pemasaran, dan kelima, konsep pemasaran berwawasan masyarakat. Yang kelima, seorang marketer harus mempelajari keinginan pelanggannya, persepsi atau pengamatan, kesukaan, kebiasaan berbelanja dan pembelian. Hal ini akan memberikan atau menyediakan kata kunci untuk mengembangkan produk baru, merencanakan produk untuk masa mendatang, membuat kebijakan harga, saluran distribusi, dan elemen lain dari pemasaran. Dan yang keenam, untuk mengevaluasi peluang pasar yang ada, dibutuhkan suatu sistem informasi pemasaran yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan suatu marketing research atau penelitian pasar. Perusahaan dapat melayani pelanggannya secara baik hanya dengan meneliti ulang para pelanggannya melalui kebutuhannya, keinginannya, lokasinya, dan cara pembeliannya, dan lain-lain. Global market, pasar dunia, kita lihat. Ya, adanya digitalisasi dan konektivitas, kemudian adanya disintermediasi dan reintermediasi, kemudian adanya customisasi dan customerisasi, dan juga adanya konvergensi industri. Ini berpusat pada perekonomian dunia atau global market. Digitalisasi dan konektivitas, di mana e-commerce membuka peluang baru untuk pemasar. Disintermediasi dan reintermediasi, yaitu peranan perantara bagi retailer terpotong, dan bermunculan perusahaan .com dalam skala besar. Seperti mysiemens.com, buy.com, shopbase.com, dan lain-lain. Customisasi dan customerisasi, yaitu memberi kesempatan pada pelanggan
merancang sendiri produk yang dibutuhkan atau prosumers, memberikan peluang kepada pelanggan dalam menyesuaikan kebutuhannya, kualitas dan kuantitas. Konvergensi industri atau batasan industri menjadi semakin tidak jelas atau melebar atau luas. AOL merger dengan Time Warner. Oke, terakhir kita katakan di sini ada proverb atau peribahasa. Your mind is like a parachute. It works best when it is open. Ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.